Bangsa Indonesia sudah terbukti dengan kebesarannya. Kita lihat baru-baru ini, bagaimana Presiden Jokowi membuat kebijakan yang menentang Barat. Isi kebijakannya melarang semua hasil tambangnya diekspor ke luar negeri. Uni Eropa, yang katanya bangsa besar tidak berdaya, langsung teriak minta tolong. Bahkan mereka juga menggunakan organisasi koperasi terbesar di dunia yaitu IMF, agar meminta Indonesia untuk menghapus kebijakan larangan ekspor. Presiden Jokowi lewat kebijakannya jelas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang bisa dianggap remeh lagi oleh bangsa lain. Namun bukan itu yang Mimin mau bahas, yang Mimin mau bahas adalah Malaysia. Memang Malaysia merupakan negara yang lebih maju dari Indonesia, karena pendapatan per kapitanya lebih besar dari Indonesia. Namun yang jadi pertanyaan, apakah kaum Melayu Malaysia yang sejahtera? Itu biar mereka saja yang menjawabnya sendiri. Mimin bisa jawab sendiri, tapi nggak enak sama kaum istimewa. Konflik horizontal antara Indonesia dan Malaysia sudah terjadi sejak semenanjung belum bernama Malaysia, atau belum merdeka. Konflik itu terjadi sejak pertama kali Bung Karno menginstruksikan untuk mengganyang negara tetangga. Hal itu terjadi karena pengkhianatan Perdana Menteri Malaysia terhadap persetujuan Manila yang ditandatangani oleh 3 pemimpin negara, yaitu PM Malaysia, pemimpin Filipina dan Panglima Perang tertinggi Indonesia. Apapun isinya dalam persetujuan Manila yang ditandatangani oleh 3 pemimpin negara ini, pengkhianatan tetaplah pengkhianatan dan tidak akan dapat dipercaya lagi oleh bangsa Indonesia dan bangsa Filipina. Jika Manila hanya memutuskan hubungan diplomatik saat itu dengan Malaysia, justru sebaliknya dengan Bung Karno. Bung Karno justru marah dan langsung mengeluarkan instruksi mobilisasi umum, yang dikenal dengan Ganyang Negara Semenanjung. Jadi sampai saat ini pun jika orang Indonesia mengingat kembali pengkhianatan Semenanjung yang mengaku saudara dan serumpun itu, bangsa Indonesia tidak akan terima bahkan jika diinstruksikan. Dengan kesempatan kedua kalinya bangsa Indonesia ramai-ramai mendaftarkan diri sebagai relawan perang. Memang setiap kata yang diucapkan pemimpin negara, apalagi menyangkut perjanjian antar negara, itu harus ditepati. Karena jika tidak ditepati, itu akan jadi sejarah kelam yang diingat sepanjang masa. Dan itu yang terjadi hingga hari ini, bangsa Indonesia ogah-ogahan serumpun dengan rakyat pribumi di Semenanjung. Karena itu tadi konflik yang tidak ada akhirnya karena pengkhianatan. Setiap kata yang diucapkan oleh rakyat bahkan pemimpin negara Semenanjung, Mimin yakin hanya 25% yang dipercaya rakyat Indonesia tentang ketulusan serumpun itu. Karena lebih baik dikhianati orang lain, dibandingkan dikhianati yang katanya saudara serumpun. Pengkhianatan itu sampai ratusan bahkan ribuan tahun ke depan, kalau kedua negara ini masih ada, sejarahnya akan tetap diingat. Jadi kesimpulan dari narasi ini adalah kepercayaan, jika seseorang atau suatu negara telah melakukan pengkhianatan. Bahkan langit mau runtuh pun bangsa yang merasa terkhianati tidak akan percaya lagi apapun itu. Bahkan mungkin walaupun sudah bawa nama Tuhan, bangsa Indonesia tidak akan percaya kalau pemimpin negara Semenanjung yang mengatakannya. Karena pengkhianatan adalah sifat atau karakter sebuah bangsa yang tidak akan bisa dirubah. Itu karakter yang mendarah daging. Ada yang masih ingat konflik Aceh? Coba kalian telusuri siapa yang mendukung kemerdekaan Aceh.